Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina dengan NIM 14204906. Konsentrasi Kesehatan Reproduksi, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Saya mahasiswa santri Stikes Surya Global Yogyakarta. Berdirinya saya di sini untuk memaparkan sistem atau proses fertilisasi atau proses pembuahan pada manusia sebagai tugas pemenuhan praktikum obstetri dan ginekologi dengan dosen pengampu Ibu Pramukti Dian Setianingrum, SKM MKes. Baiklah, langsung saja seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan proses terjadinya fertilisasi atau pembuahan pada manusia. Proses fertilisasi adalah proses pembuahan atau gimana proses ini terjadi di tubuh falopi. Proses fertilisasi adalah proses bertemunya sel ovum pada wanita dan sel sperma pada pria yang terjadi di tubuh falopi. Jadi, proses fertilisasi ketika sel telur dilepaskan dari folikel di dalam ovarium. Sel telur ini bukan berupa ovum, namun masih berupa oosit sekunder. Maka sel telur yang masih oosit sekunder ini akan menuju ke tuba falopi atau saluran oviduct, bergerak slow namun pasti. Gerakan peristaltik saluran telur itulah yang mendorong oosit sekunder mengalami proses meiosis 2 menjadi ootit dan 3 badan polar yang nantinya mati dan di tubuh falopi ootit menjadi ovum. Nah, selanjutnya di tubuh falopi inilah terjadinya fertilisasi atau proses pembuahan. Karena di tubuh falopi atau oviduct inilah kondisi sel telur benar-benar matang untuk setelah berjalan ke ovarium. Tidak mungkin pembuahan di dalam berai atau ovarium karena sel telur belum matang, masih berupa oosit sekunder. Dan juga tidak mungkin di daerah uterus atau vagina karena sel telur sampai di daerah itu yang sudah super matang atau sudah matang atau masak. Maka dalam KB sering dipakai hitungan itu untuk menentukan fertilisasi atau pembuahan. Pada spermatozoa akan bergerak dengan bantuan bagian ekornya. Perjalanan tersebut bisa mencapai 12 cm per jam di sepanjang saluran tuba falopi atau saluran oviduct. Pergerakan spermatozoa dibantu oleh dinding rahim dan dinding tuba falopi. Mulut rahim mengeluarkan cairan atau lendir agar spermatozoa dapat berenang dengan lancar dalam proses berenangnya dalam proses membuahi sel telur. Kejadian ini dapat digambarkan seperti berenang di sungai yang searah dengan arus sungai itu, sehingga akan dengan cepat tiba di tempat tujuan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa prostaglandin yang terdapat dapat merangsang dinding rahim untuk membuahi sel telur. Jumlah spermatozoa tidak boleh kurang dari 20 juta. Dari jumlah tersebut hanya satu yang akan membuahi sel telur dan yang lain akan mati dan terserap oleh tubuh. Ibarat sebuah perlombaan, hanya satu yang akan menjadi pemenang dan itulah yang akan membuahi sel telur tersebut. Maka dari itu bersyukurlah kita sebagai manusia yang dikaruniakan Allah untuk hidup, karena kita dari sebelum menjadi janin kita sudah menjadi pejuang dan kita harus kuat, karena sebelum menjadi janin kita sudah menjadi pejuang dan kita harus kuat, karena kita dari ribuan sel telur hanya
hanya satu, dan yang satu itu adalah kita. Dan itu karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyaknya sel sperma, sel telur hanya satu ya, dan yang satu itu adalah kita yang menjadi pemenang, dan kita ada di dunia ini berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menjadi pemenang dengan menyerah, tetap berjuang. Selanjutnya, sesaat sebelum terjadinya fertilisasi, sperma melepaskan enzim pencerna yang bernama hyaluronidase yang bertujuan untuk melubangi protein penyelubung telur. Setelah dinding tersebut berlubang, maka sperma masuk ke dalam lubang tersebut. Yang masuk adalah kepala bagian tengah, dan ekornya terputus dan tertinggal, dan akhirnya terjadilah pembuahan itu. Dari pembuahan tersebut akan dihasilkan zigot yang memiliki kromosom 23 pasang atau 46 kromosom, diantaranya adalah 44 kromosom tubuh dan 2 kromosom kelamin. Nah, di dalam 46 kromosom ini terdapat rumus untuk membentuk seseorang manusia. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yaitu zigot tersebut akan mengalami pembelahan secara mitosis. Sel akan langsung mengalami pembelahan ganda dari yang sebelumnya 1 sel menjadi 2, lalu menjadi 4, 8, dan seterusnya. Pembelahan sel di atas berlangsung sepanjang tuba falopi sambil berjalan menuju uterus. Di sebagian tuba falopi terdapat rambut-rambut gilar yang selalu bergerak lambai ke arah rahim atau uterus, yang berfungsi untuk memudahkan pergerakan zigot menuju rahim atau uterus. Selama berjalannya menuju rahim, zigot aktif membelah. Pada saat itu dibutuhkan makanan untuk menjamin kehidupannya. Sumber makanan adalah kuning telur yang menyediakan makanan selama perjalanan zigot sampai dapat tertanam di dalam rahim. Apabila perjalanan yang dilakukan zigot tersebut dalam 6 hari, zigot tersebut tertanam dalam dinding rahim dalam bentuk blastosit. Pada kasus yang tidak normal, dapat terjadi pergerakan zigot di sepanjang tuba falopi terlalu lambat, dan bahkan zigot tersebut terlambat akhirnya akan tertanam di dinding tuba falopi. Nah, keadaan ini sering disebut dengan hamil di luar kandungan. Jika itu terjadi, maka zigot tidak akan tumbuh dengan normal, dan jika terjadi pertumbuhan pada zigot, maka keadaan akan membahayakan ibunya karena janin tersebut akan memecahkan saluran tuba falopi. Semakin cepat kelainan ini diketahui, maka semakin baik hasil penanggulangannya atau pembelahan zigot dari merula bastula akan bergerak ke bagian rahim atau uterus, dan sesampainya di rahim, zigot yang aktif membelah akan menyebur lapisan dinding rahim dengan menggunakan enzim yang dapat melebur sel-sel pada lapisan tersebut. Proses ini dapat terjadi selama 4-5 hari. Kemudian blastula akan tertanam pada dinding rahim. Setelah terjadinya pembuahan, maka ada yang disebut dengan implantasi. Implantasi tersebut terjadi setelah 1 minggu akan terjadi implantasi. Implantasi itu pada saat itu korpus ieteu menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan pada rahim. Setelah terjadi pelekatan pada zigot dalam dinding rahim,
hormon estrogen dan progesteron mengatur agar menstruasi tidak keluar atau tidak terjadi. Blastula meneruskan pembelahan secara terus-menerus dan menghasilkan blastula kemudian menjadi embrio, dan akhirnya embrio tersebut akan berkembang menjadi janin di dalam rahim. Proses perkembangan embrio terlihat fase yang terjadi meliputi fase merula, blastula, granula, dan embrio. Pada proses awal pembentukan embrio sampai tertanam di dalam rahim merupakan masa kritis, dapat berakibat fatal. Semua sistem terkait harus berjalan dengan tepat demi kelangsungan hidup sel janin tersebut. Setelah menemukan tempat tinggal yang aman dan dalam dinding rahim janin tersebut, selanjutnya akan dihidupi oleh cairan khusus yang dihasilkan oleh dinding rahim. Dari penjelasan ini yaitu Anda akan mengetahui proses terjadinya kehamilan dari janin dari sebelum terjadinya kehamilan sampai terjadinya kehamilan. Nah, selanjutnya di sini ada ovulasi atau melepaskan seperti yang digambar ini. Oosit sekunder, ini ada pembuahannya. Hari pertama adalah sel tunggal atau zigot. Hari kedua adalah ada 2 sel. Yang hari ketiga ada 4 sel. Hari keempat ada 6 sel. Hari kelima ada 6, ada belah kista awal. Dan hari ke-8 sampai 9 embrio memulai implantasi. Nah, maka dari itu disitulah proses berkembangnya janin di dalam rahim 9 bulan 10 hari sampai janin dikeluarkan. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan saya terkait dengan proses fertilisasi atau pembuahan pada manusia. Dan dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian saya atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.